Radio Republik Indonesia Nabire dalam dialog khusus live dan eksklusif dengan topik seputar pembahasan palaparing dan kontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat Papua di wilayah Mepago. Menghadirkan pembicara Yan Permenas Mendenas Esos MSI, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Bupati Paniai Meki Nawipa. Disiarkan langsung dari kantor Bupati Paniai Kamis 15 April 2021 bersama Pro1 RRI Nabire dan live YouTube RRI Nabire. Kita sambut presenter kita Arnold Saudila dan Leslie. RRI Nabire dan pemirsa RRI Nabire dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas kasih karunia-Nya, maka di siang hari yang cerah ini bersama Pro1 RRI Nabire kita akan mendengarkan, mengikuti, dan menyaksikan sebuah dialog akbar yang menghadirkan pembicara 3 orang bupati di wilayah Mepago dan anggota Komisi 1 DPR RI serta beberapa narasumber dari berbagai stakeholder di wilayah Mepago, Papua, langsung dari kantor Bupati Paniai. Untuk itu, kita sambut Bupati Paniai, Bapak Meki Nawipa, selaku tuan rumah bersama unsur Forkopimda. Selanjutnya, Bupati Dogiai, mewakili Asosiasi Bupati Mepago. Bupati Deyai, diwakili oleh Sekda Deyai. Serta tamu kehormatan kita, Bapak Yan P. Mendenas, Esos MSI, selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Selanjutnya pendengar dan pemirsa RRI Net, apa gerangan tema atau topik dialog akbar kita di siang ini? Nah, kita tayang langsung kepada presenter kita yang akan memandu dialog ini, Arnold Saudila. Silakan Arnold. Terima kasih kamu, Leslie. Pendengar RRI Nabire dan pemirsa RRI Net. Hari ini, pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Paniai mewakili seluruh masyarakat di wilayah Mepago menerima kepercayaan khusus dan kunjungan kehormatan dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI melalui kunjungan khusus Bapak Yan Permenas Mendenas MSI, anggota Komisi 1 DPR RI, dalam rangka berdialog langsung dengan pemerintah daerah dan membahas persoalan-persoalan mendasar terkait jaringan Telkomsel, masalah palaparing, dan soal kelistrikan. Dan tentunya banyak hal yang akan kita bahas dalam dialog kita pada siang hari ini. Ya, pendengar RRI Nabire dan pemirsa RRI Net, dialog kita ini akan berlangsung 1 jam mendatang, dan saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Yan Permenas Mendenas. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Selamat datang Pak di Kabupaten Paniai, West Dalmeren. Terima kasih. Apa kabar Bapak, sehat? Baik, baik sekali. Luar biasa. Karena di sini dingin. Dingin ya Pak? Iya. Wamena terkena, maksud saya Kabupaten Paniai terkenal juga dengan dingin. Ya, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang berikut, yaitu
Asosiasi Bupati Mepago yang diwakili oleh Bapak Bupati Dogiai, Bapak Yakobus Dumupa. Apa kabar Bapak? Terima kasih, keadaan saya baik. Sehat Bapak ya? Sehat. Luar biasa. Ya, tidak hanya Asosiasi Bupati Mepago yang diwakili oleh Bupati Dogiai, Bapak Yakobus Dumupa, juga hadir Bapak Sekda Kabupaten Deiyai yang mewakili pemerintah Kabupaten Deiyai. Selamat siang Bapak. Iya. Dan juga ada narasumber kita yang tentunya akan membahas topik kita. Saya akan menyapa dari pihak Kominfo. Ya, sudah hadir ya. Apa kabar Bapak? Baik. Sehat Pak. Sehat, Pak. Oke. Ya, dari Kominfo kemudian juga hadir dari PT PLN Rayon Papua Barat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat. Ini sudah berapa kali Bapak datang ke Kabupaten Paniai? Baru pertama kali. Pertama kali ya. Ya, tentunya mungkin ada kesan-kesan juga ya di Kabupaten Paniai ini dan juga masyarakatnya Pak ya. Terutama dinginnya juga di kota ini Pak. Baik. Ya, selain PLN juga ada dari Telkom. Iya, mungkin bisa diperkenalkan Bapak, namanya Bapak. Terima kasih. Iya. Saya Joni dari GM Retail Papua Barat. Jadi ya, Telkom Papua Barat. Oke. Untuk Telkom Papua ada? Oh iya. Silakan izin Bapak mungkin bisa diperkenalkan namanya Bapak. Ya. Selamat siang. Perkenalkan saya Sugeng dari Telkom Retail Papua. Oke, Pak Sugeng dari Telkom Retail Papua. Terima kasih. Ya, itulah narasumber kita yang tentunya akan membahas, dan saya juga memperkenalkan topik kita pada siang hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Nabire dan juga pemirsa RRI Net, kita akan membahas 3 topik utama kita, yaitu peninjauan palaparing, juga peninjauan percepatan pembangunan jaringan 4G dan operasional listrik 24 jam di Kabupaten Mepago, umumnya di wilayah Mepago. Dan untuk mempersingkat waktu, pendengar RRI Nabire dan juga pemirsa RRI Net, saya langsung membahas dalam, saya perlu memaparkan bahwa dialog kita ini akan berlangsung dengan 3 sesi. Sesi pertama ini saya lebih membahas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Yan Mandenas, juga dengan Asosiasi Bupati Mepago dan juga Bakti atau dari Kominfo. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung berbincang dengan Pak Yan Mandenas dari Komisi 1 DPR RI. Oke, Bapak bisa jelaskan kepada kita semua, pendengar, betul juga pemirsa RRI Net dan juga hadirin yang hadir pada kesempatan sore hari ini, maksud dan tujuan kedatangan Bapak ke Kabupaten Paniai ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih saudara moderator yang saya hormati, para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Mepago yang saat ini diwakili oleh Pak Bupati Dogiai, kemudian teman-teman yang menjadi partner kerja kita ya, ada PLN, ada Telkom Papua, ada Telkom Papua Barat, kemudian dari Bakti yang bersama-sama pada kesempatan ini. Maksud dan tujuan saya kesini sebenarnya ingin untuk mendorong dan memuluskan gagasan dan ide-ide dari Pak Bupati Paniai yang sudah seringkali membangun komunikasi, dan beliau paling aktif saya lihat itu untuk bagaimana bisa memberikan solusi terhadap berbagai macam isu-isu pembangunan di daerah ini yang perlu dibantu. Sehingga saya pikir sangat tepat sekali untuk kesempatan kali ini, walaupun kami sudah merencanakan kunjungan beberapa bulan sebelumnya, tapi tidak berhasil juga untuk datang. Karena memang jadwal cukup padat, jadi baru bisa kita schedule-kan di hari ini untuk bisa datang ke Paniai, Dogiai dan Deiyai, sekaligus bertemu dengan para asosiasi bupati dan forum komunikasi pimpinan daerah. Pertama-tama saya pikir maksud dan tujuan dari kunjungan ke sini sebenarnya ingin mendorong percepatan ya. Mendorong percepatan ya, karena target kita dari apa yang diinginkan oleh Pak Bupati ya. Saya lihat bupati-bupati sekarang di wilayah Mepago ini muda-muda semua. Jadi
memang ide-idenya ini tidak mau dieksekusi lama, harus lebih cepat. Lebih cepat ya. Jadi saya juga terpaksa harus putar otak untuk bagaimana ini cara kecepatan ini kita harus tempuh dengan jalur apa. Gitu. Oleh sebab itu kita datang full team supaya yang dari Pelen kerjakan yang menjadi tugas dia, ya. Kemudian dari Kominfo mengerjakan yang menjadi tugas dia, kemudian Telkom juga mengerjakan yang menjadi tugas dia untuk percepatan. Selain kita mendorong percepatan untuk jaringan listrik dan juga menambah mesin pembangkit untuk bagaimana operasional lampu di wilayah Mepago ini 24 jam yang bisa mengcover DJI, DIY dan PAMIAI, tapi juga mendorong percepatan melalui peningkatan jaringan telekomunikasi yang semula mungkin masyarakat lebih banyak tampilan di handphone 2G, kemudian 3G, ya, kemudian ada juga Bakti, ya, daerah blind spot Bakti juga masuk untuk bangun BTS dan mereka bisa melayani juga akses komunikasi. Nah sekarang kita masuk dengan full team ini, salah satunya adalah mendorong percepatan agar masyarakat di sini bisa mendapat akses jaringan telekomunikasi, ya, melalui 4G. Iya. Nah, oleh sebab itu 2GM Papua dan Papua Barat ini pasti menjadi pertanyaan, ini kenapa GM Papua Barat itu datang ke sini? Iya. Beliau ini kita undang dari Sorong ke Panyai. Karena wilayah kerja beliau di Sorong. Iya. Nah, tapi wilayah Panyai, di wilayah Mepago ini masuk dalam wilayah kerja GM Telkom Papua Barat. Iya. Nah, sehingga memang kita harus bagi tugas untuk Pak Sugeng ini dari wilayah Papua yang bisa mengkomunikasikan kepentingan pemerintah daerah, ya, sebagai partner kita secara administratif kewilayahan, tapi secara kewenangan, ya, ada di GM Telkom Papua Barat. Nah, jadi saya pikir mudah-mudahan kita kunjungan kali ini kita akan melakukan percepatan sesuai target, ya. Kita upayakan maksimal dari apa yang tadi disampaikan Pak Bupati, kalau bisa selesai bulan Agustus, kita selesaikan sebelum 17 Agustus. Iya. 2 proyek ini baik Pelen maupun jaringan 4G. Iya, itu apabila tidak ada kendala teknis. Iya. Itu. Dan mungkin sebagai anggota DPR dari suatu daerah pemilihan Papua, saya hanya bisa mengawal dari aspek kebijakan di tingkat atas, sehingga implementasi sampai di bawah ini bisa menjawab kekurangan-kekurangan yang dialami oleh teman-teman semua di tenis lapangan. Iya. Misalnya Pelen, kendalanya apa saja harus kita backup. Kemudian Telkomsel, ya, teman-teman dari Kominfo, ini kita backup sehingga komunikasi di tingkat atas dari aspek kebijakan itu benar-benar bisa terarah dan konsisten untuk bisa mendukung kerja-kerja keras dari teman-teman yang ada di lapangan. Nah, ini sebenarnya kita datang ke sini adalah untuk mendorong percepatan tadi. Ya. Tapi mudah-mudahan tadi saya diskusi dengan Pak GM Telkom Papua dan Papua Barat, mereka sampaikan kalau saat ini targetnya mungkin akhir bulan April, ya. Akhir bulan April logistik untuk membangun jaringan di wilayah Mepago ini sudah tiba di Nabire, dan kita akan susul dari Nabire ke Panyai, menyusul Pelen yang sudah mobilisasi logistik yang sudah sampai hari ini di DIY. Dan saya pikir kalau logistik ini semua sudah ada di Panyai dan DIY, pasti distribusi pekerjaan ini akan lebih cepat dan manfaatnya juga bisa sesuai dengan harapan-harapan dari masyarakat. Nah, intinya masyarakat kita yang hidup di wilayah-wilayah pinggiran, wilayah pegunungan, ya, wilayah-wilayah terisolir harus mendapatkan pelayanan yang merata sama seperti masyarakat di wilayah-wilayah perkotaan. Nah, itu sebenarnya semangatnya. Jadi saya pikir mudah-mudahan kita sama-sama akan terus koordinasi dan kerja keras, dan saya yakin Pak Bupati Panyai, DIY dan Dubiai ini sangat welcome sekali untuk menerima semua tim yang datang, kemudian juga sudah bersinergi dengan teman-teman yang ada ini untuk bisa kerjasama untuk menyelesaikan 2 proyek ini. Selain mesin pembangkit, kemudian jaringan 4G yang kita lakukan percepatan didukung oleh teman-teman dari Kominfo yang menyediakan jaringan Palaparing Timur. Mungkin itu. Baik, Pak Mandenas. Ya, pendengar Pro 1 RRI Nabire dan juga pemirsa RRI Net, kita akan membahas lebih jauh, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Kita dengar hiburan dari Bung David berikut ini. Silakan Bung David.
mendengarkan live eksklusif dialog khusus Komisi 1 DPR RI dan Bupati Paniai. Tetaplah bersama Pro 1 RI Nabire, kanal inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Nabire dan pemirsa RRI Net. Kembali lagi Anda menyaksikan siaran dialog khusus ataupun Anda mendengarkan dialog khusus dengan topik peninjauan percepatan pembangunan jaringan 4G dan operasional listrik 24 jam di Kabupaten Paniai dan wilayah Mepago. Ya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Yan Mandenas terkait maksud dan tujuan kedatangan beliau ke Kabupaten Paniai, khususnya di wilayah Mepago ini. Dan di sesi kedua ini kita juga akan berbincang ataupun kita akan mendengarkan penjelasan dari narasumber kita yang lain. Saya kali ini akan berbincang ataupun ingin mendengarkan penjelasan dari Kominfo ataupun Bakti dan Telkom. Di sini sudah ada narasumber kita. Barangkali saya bertanya dulu kepada Kominfo dan juga Bakti, gimana ini Pak progres dari pembangunan jaringan kita ini, khususnya Palaparing, dan sejauh ini seperti apa Pak? Perlu Bapak jelaskan, silakan Pak. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara Palaparing yang sudah dibangun Kominfo, Pak, kita ada 3 paket sebenarnya yang dibangun oleh Kominfo. Paket Barat, paket Tengah, dan paket Timur. Iya. Sementara untuk paket Timur sendiri itu ada dari wilayah NTT sampai dengan ke Papua. Iya. Untuk di Papuanya sendiri sebenarnya kita sudah sampai akhir tahap pembangunan, Pak. Sudah sampai pembangunan akhir. Kita sudah membangun sampai akhir, sampai detik ini kita melakukan operation dan maintenance itu mulai dari Kupang sampai Merauke itu hanya saja maintenance, menjaga bahwa apa yang sudah kita bangun itu bisa digunakan oleh masyarakat. Iya. Tapi biar tidak salah persepsi, apa yang dibangun oleh jaringan kita itu ada induk saja. Iya. Ibarat jalan itu hanya jalan tolnya saja. Nah, untuk sampai ke masyarakatnya, tentunya kita berharap dukungan rekan-rekan mungkin dari Telkom dan Telkomsel atau operator lain untuk menyalurkannya ke masyarakat seperti itu. Jadi pembangunan yang dilakukan oleh Bakti Kominfo itu hanya pembangunan hulunya saja. Untuk hilirnya nanti bisa diteruskan oleh ISG ataupun vendor seperti Telkomsel ataupun Telkom seperti itu. Seperti yang tadi saat kita kunjungan NOC tadi di Tigi, di Enarotali. Kebetulan saya juga 2 bulan lalu juga dari sini juga untuk perbaikan yang ada di Kigamani bersama bapak-bapak dari kepolisian dan bapak-bapak dari TNI untuk memperbaikinya. Nah, yang perlu kita jaga sih sekarang jaringannya kita, Pak, karena apa yang dilakukan oleh teman-teman PTT di sini kita sering bersinergi dengan, bahkan kita sering minta bantuan Pak Yan sendiri juga bahwa untuk koordinasi kita ke Bapak Bupati, Bapak Yan dan yang lain-lain agar jaringan kita ini tidak terganggu. Karena kadang-kala juga ada masalah kecil, misalnya pembangunan PU sehingga kabel kita bisa putus dan yang lain-lain seperti itu. Itu serat optik yang kita bangun. Pembangunannya sudah selesai. Terima kasih. Oke, Bapak bisa menjelaskan ini lamanya pekerjaan instalasi jaringan ini sendiri
sudah berapa lama ini? Dari tahun berapa hingga proses penyelesaiannya sudah berapa lama? Kalau pembangunannya sendiri, kita mulai pengerjaan itu mulai dari tahun 2016-17, akhirnya diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu di tahun 2019. Iya. Memang saat itu Pak Rudiantara, Pak Menteri kami Pak Rudiantara yang sangat care untuk daerah timur untuk pembangunan jaringan telekomunikasi yang ada di sini seperti itu. Dan diteruskan oleh Bapak Menteri Pak Joni sekarang akan terus mensupport apa yang sudah dibangun ini agar seluruh masyarakat Papua bisa mendapatkan jaringan dengan baik seperti itu. Iya. Artinya sudah ready ya, tinggal dimanfaatkan oleh vendor-vendor dalam hal ini Telkom dan juga Telkomsel itu sendiri. Betul sekali, Pak. Baik. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kominfo ada yang ditambahkan? Sudah sama ya dengan Bakti ya. Oke. Bagaimana? Iya, saya lanjut. Pak, tadi sudah dijelaskan dari Kominfo melalui Bakti bahwa jaringannya ini udah oke nih, udah ready. Gitu, tinggal dimanfaatkan dari vendor-vendornya dalam hal ini Telkom dan juga Telkomsel. Ini gimana kesiapan dari Telkom Papua, tetapi juga dari Papua Barat. Mungkin Pak ini silakan menjelaskan, nanti ditambahkan dari Papua. Terima kasih. Silakan. Kami informasikan bahwa kami sendiri itu sudah bergerak sebenarnya. Kami sudah melakukan pemetaan di 3 kabupaten ini, Yai, Paniai dan Yai. Sudah kami lakukan pemetaan dan ini titik-titik core-nya juga kita sudah tentukan. Nah, sekarang proses untuk pengadaan, proses pengiriman barang sekarang lagi berjalan dari Jakarta ke Nabire. Nanti dari Nabire ini ke lokasi 3 kabupaten itu. Nah, kami hanya mohon bantuan dari Pak Bupati untuk membantu kami mungkin proses pengamanan atau transportasinya untuk sini, sehingga perjalanan material yang kami yang akan sampai dalam bulan April ini rencananya itu sudah bisa tergelar. Iya. Tadi Bapak lanjut Pak. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan bahan-bahan yang dikirim itu berupa apa saja bahan-bahan itu Pak? Itu berupa tiang, termasuk kabel fiber optik. Ya itu. Jadi itu yang memang cukup berat untuk lokasi di daerah pegunungan dan kita butuh bantuan untuk mobilisasi yang bersangkutan. Tetapi tadi dengan Pak Bupati sudah bersih, yang juga sudah tidak ada masalah lah kendala-kendalanya. Nah, yang berikutnya mungkin kami mohon bantuan dari masyarakat karena nanti akan kita pasang beberapa tiang-tiang telepon. Mohon masyarakat Kiai, Paniai dan Kiai itu bersedia untuk kita tempatkan lah. Mohon izin untuk bisa diizinkan untuk ditempatkan tiang-tiang telepon sehingga penggelaran FTTH itu bisa lebih lancar. Dan sebenarnya kami punya planning ini Pak Bupati, itu hadiah Natal, tapi Bapak Bupati ini mintanya maju ke depan. Ya, kami akan berusaha untuk itu. Ya, saya pikir bisa. Oke, mungkin bisa ditambahkan Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Memang kami di Telkom ini pembagian wilayahnya seperti disebutkan Pak Yan tadi. Ada beberapa kabupaten yang secara administratif di bawah Provinsi Papua, tetapi secara Telkom berada di Papua Barat. Nah, untuk Telkomsel sendiri di daerah Pagu ini berada di bawah pengelolaan Telkomsel Jayapura. Oleh karena itu saya mewakili teman-teman dari Telkomsel, kita berharap ketika pembangunan yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari Papua Barat bisa segera digelar, kami akan juga mengintegrasikan sehingga seperti harapan Pak Bupati tadi bahwa minimal sekitar 100 Mbps ya Pak Bupati ya, itu di tiap-tiap BTS nanti bisa kami realisasikan. Mudah-mudahan kita akan berikan yang lebih dari harapan Pak Bupati. Ya, saya pikir itu. Jadi pemanfaatan Palaparing Timur ini kami informasikan juga ke Pak Yan.
seperti di akhir tahun kemarin kita udah integrasikan di Ilaga, ya sempat bertahan hidup sekitar 2 bulan, cuman karena sesuatu hal ya sampai saat ini belum bisa hidup, sehingga di Ilaga itu saat ini kembali menggunakan satelit. Kalau yang di sini sebenarnya sudah menggunakan radio IP dari Timika, Pak Bupati. Cuman karena kapasitas radio juga terbatas, dibagi dengan beberapa BTS, ya inilah yang bisa kami berikan saat ini. Dan kita berharap dengan adanya program dari pemerintah tadi bahwa BRT sudah dibangun, kami Telkom sebagai agen pembangunan, bukan hanya agen bisnis, kita juga akan membangun di daerah-daerah seluruh Papua. Nah, kemarin sebenarnya kami juga sudah menyiapkan untuk ini Pak Yan di daerah Mulia, di Puncak Jaya. Tapi sepertinya Pak, karena masalah keamanan mungkin duluan di sini Pak Bupati kami laporkan. Itu. Nah, kami berharap masyarakat, ya keamanan ini bisa dijaga sehingga pembangunan dapat berjalan lancar. Itu harapan dari kami. Terima kasih. Pak Sugeng, mungkin bisa ditambahkan sedikit. Pemasangan ini artinya masyarakat ini kan tidak mau tahu gitu. Dia ingin hanya menikmati langsung. Kapan saya harus langsung menikmati jaringan 4G itu? Kira-kira bisa memberikan suatu kepastian kapan begitu waktu yang pas dari Telkomnya untuk kita bisa menikmati jaringan 4G di Kabupaten Mepago. Iya. Harapan kami sih tadi pembangunan kita udah diskusi secara planning, sebenarnya pengen hadiah Natal. Tahun ini ya Natal. Tapi Pak Bupati tadi minta kalau bisa sebelum tanggal 17 Agustus. Nah, kita akan upayakan. Jadi kami dari Papua dan Papua Barat akan upayakan maksimal supaya harapan Pak Bupati bisa terpenuhi. Oke. Baik, Pak Sugeng. Saya akan membahas ini juga dengan PLN bagaimana ketersediaan pasokan listrik. Namun saya akan beralih dulu ke Bupati Paniai ataupun diwakili oleh Bapak Bupati Dudiai dari Asosiasi Bupati Mepago. Pak Yakobus, ada komitmen begitu dari vendor dalam hal ini Telkomsel untuk siap bisa beroperasi melayani kebutuhan masyarakat dalam jaringan 4G ini, Pak. Lalu bagaimana Bapak melihat kesiapan ini dan juga manfaat langsung yang akan diterima oleh masyarakat kita yang berada di Kabupaten Paniai, Diai dan juga Dogiai, Pak? Silakan. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan peradaban manusia itu secara besar-besaran dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, sejak listrik ditemukan, itu pengaruhnya kepada revolusi industri. Yang kedua, sejak alat telekomunikasi ditemukan, pengaruh pada modernisasi. Karena itu, sebagai Bupati Dogiai yang merupakan sekretaris dari Asosiasi Bupati Mepago, menyambut baik komitmen, menyambut baik kedatangan dari Pak Yan Menenas dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang mengunjungi kami di wilayah Mepago ini. Sebagai Bupati Asosiasi Mepago, kami memang punya komitmen bersama dalam hal-hal tertentu. Proses pembangunan di wilayah Mepago ini harus kita laksanakan secara bersama-sama. Dan salah satunya adalah yang kita wujudkan pada saat ini. Kemudian yang berikut, tentu saja nanti dalam proses pembangunan jaringan Telkom maupun jaringan listrik ada hal-hal atau kendala-kendala tertentu yang akan kami hadapi. Tapi bagi kami sebagai Bupati, hal apapun itu hal biasa yang harus kami hadapi dalam proses pembangunan. Karena itu secara teknis, apabila kalau ada kendala-kendala tertentu yang kita hadapi dalam proses pembangunan nanti, tinggal dikomunikasikan kepada kami semua. Artinya bahwa kami sudah dalam posisi siap untuk menyambut semuanya ini. Dan memang dari awal tadi kami sampaikan, kami tidak mau hadiah Natal. Jadi sebelum 17 Agustus harus jadi. Luar biasa. Ya, kalau hadiah Natal itu kelamaan itu.
Ya, seperti itu. Dan kami menyambut baik semua ini, dan apapun yang terjadi dalam proses pembangunan ini kami siap untuk bekerja sama, dan untuk hal-hal lain pun ke depan kalau ada hal-hal semacam ini kami selalu siap untuk dibantu seperti itu. Terima kasih. Iya. Oke, Pak Dumo, Pak. Artinya bahwa Bapak sudah sangat siap menyambut dan sangat mengharapkan bagi vendor untuk mulai action dan memberikan manfaatnya langsung. Iya, yang saya ingin tanyakan, Pak, tentunya dengan nantinya jaringan 4G ini maksimal di Kabupaten Paniai, Yeyai dan juga Dogiai, apakah pemerintah dari ketiga daerah ini sudah merancang program-program khusus begitu Pak untuk menunjang untuk menunjang keberhasilan, kemaslahatan buat warga masyarakat ini berkaitan dengan adanya jaringan ini Pak? Mungkin ada program-program khusus yang disinergikan dengan visi-misi dan program dari masing-masing kabupaten ini Pak. Mungkin bisa secara umumnya Pak, mungkin apa bisa jelaskan? Kita memang sudah masuk dalam era digitalisasi. Artinya segala sesuatu itu tergantung pada listrik dan telekomunikasi. Begitu juga dalam proses pelayanan pemerintahan. Semua itu sudah dalam seperti itu. Karena itu tentu saja dengan adanya jaringan telekomunikasi yang baik, jaringan listrik yang baik itu akan memacu pertumbuhan ekonomi, akan memacu perkembangan atau pertumbuhan yang lain-lain. Karena itu memang dari dulu kami mengharapkan itu, karena kami tahu persis bahwa dengan adanya jaringan listrik yang bagus, dengan adanya jaringan telekomunikasi yang bagus, itu perkembangan-perkembangan yang lain itu akan dengan sendirinya akan berkembang dengan baik, termasuk ekonomi, pariwisata dan lain sebagainya. Proses pembangunan tidak berjalan baik, salah satu kendalanya karena salah satunya karena persoalan listrik dan persoalan jaringan telekomunikasi itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yakobus. Ya, penjelasan Pak Yakobus, saya juga akan beralih, sudah dijelaskan dari Telkom, Kominfo, dan juga dari pemerintah daerah. Kita juga akan mendengarkan dari PLN. Ya, gimana nih PLN menyikapi adanya program yang sangat luar biasa dari pemerintah melalui jaringan Palaparing dan juga untuk peningkatan atau percepatan pembangunan jaringan 4G. Kesiapan PLN ini seperti apa nih? Mungkin bisa dibeberkan kepada kita nih. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan penjelasannya, mungkin perkenalkan nama saya Awad. Saya di wilayah Papua dan Papua Barat. Jadi bertanggung jawab untuk operasi kelistrikan di wilayah Papua dan Papua Barat. Kebetulan yang di samping adalah Pak Huta Julu, manajer area khusus untuk wilayah Nabire, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izin kami sampaikan progres kelistrikan di ketiga daerah Kabupaten Paniai, Kabupaten Deyai, dan Kabupaten Dogiai. Saat ini listrik di Paniai operasi 18 jam. 18 jam ya Pak? Di Deyai operasi 20 jam, di Dogiai operasi 20 jam. Saat ini operasi kelistrikan di ketiga wilayah kabupaten ini secara terpisah atau isolated. Jadi di pembangkitnya ada di Kabupaten Paniai, ada di Deyai, dan ada di Dogiai. Saat ini kapasitas pembangkit dengan beban yang ada itu sangat minim, sehingga jika terjadi pemeliharaan salah satu unit pembangkit itu pasti terjadi pemadaman. Saat ini pun terjadi pemadaman di Kabupaten Paniai, dan rencana dalam waktu dekat kita akan normalkan. Tanggal 19 Januari kemarin, Pak Bupati Paniai bersama Pak Yan kami sudah rapat Zoom, dan kami sudah tindak-lanjuti. Rencana yang pertama adalah kami pusatkan
pembangkit yang tadinya berada di masing-masing kabupaten, di Deyai, Paniai dan Dogiai, kami akan pusatkan di Kabupaten Deyai. Kenapa kami pusatkan di sana? Karena secara teknis dan secara hitung-hitungan kalkulasi di PLN itu idealnya ada di Deyai. Sehingga pusat pembangkit itu menyuplai ke 3 kabupaten ini secara terus-menerus. Yang berikut, jaringan pun kami sudah perbaiki, kami sudah bangun baru. Saat ini pembangunan jaringan penghubungan antara Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deyai sudah siap. Jaringan penghubung antara Kabupaten Deyai dan Kabupaten Dogiai sudah siap. Penambahan pembangkit, mesin pembangkit, izin Pak Yan kami laporkan Pak Bupati. Saat ini sudah 2 unit posisi dalam perjalanan menuju pembangkit, pusat pembangkit di Deyai dengan kapasitas kurang lebih 2 kali 1000 kilowatt. Selanjutnya pusat pembangkit yang ada di Kabupaten Paniai maupun di Dogiai itu kami akan relokasikan ke Deyai. Pembangunan jaringan pun kami akan tambahkan yang saat ini masing-masing hanya 1. Kita bikin menjadi 6 penyulang di 2021 dan setelah itu kami rencanakan di 2022 itu kami akan bangun semua desa yang ada di Kabupaten Paniai, Kabupaten Deyai dan Kabupaten Dogiai. Untuk jumlah desa yang ada di ketiga kabupaten itu kurang lebih 174 desa. Dari 174 desa ini baru 10 desa di Paniai yang dilistriki, 5 desa di Deyai dan kurang lebih 7 desa di Dogiai. Dan sudah kami siapkan pembangunan sebagaimana penugasan pemerintah PLN 427 desa di Provinsi Papua dan Papua Barat itu akan dilistriki 2021 dan 2022. Untuk rencana operasi 24 jam, kalau tadi kami bincang-bincang kado Natal 2021 kami sampaikan bisa nggak turun? Bisa. Kita turunkan lagi di hari besar. Kalau di Oktober itu ada Hari Listrik Nasional 27 Oktober, tapi terlalu jauh tuh kita pikir. Turunkan lagi, bisa tidak di 17 Agustus. Ternyata diskusi teknis bisa. Dan dari hasil terakhir, mudah-mudahan kalau kami rencanakan, Tuhan memudahkan tugas-tugas kita. Tentunya dengan dukungan semua masyarakat, kami upayakan di akhir Juni atau awal Juli 2021 kita sudah grade 3 kabupaten ini menjadi 1 dan kita akan operasikan 24 jam. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Tentunya dalam perjalanan memang ada beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan. Di antaranya mungkin pertama yang pohon, kalau masalah pohon mudah-mudahan diskusi pendekatan persuasif kepada saudara-saudara kami di Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai dan Kabupaten Paniai, kami berpikir tidak ada kendala. Mudah-mudahan aman karena listrik hadir untuk masyarakat. Saat ini secara rasio elektrifikasi memang secara nasional kita masih yang paling rendah di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami hadir untuk jawab kelistrikan di Kabupaten Paniai, Kabupaten Deyai dan Kabupaten Dogiai harus lebih dari daerah yang lain. Pengalaman tadi malam, izin Pak Yan, Pak Bupati, Bapak-Bapak, begitu kami tiba, tadi juga kami sampaikan ke Pak Dandim sama Ibu Kapolres, Paniai ini Deyai luar biasa. Begitu
kami tiba tadi malam jam 9, seakan-akan serasa di puncak Bogor. Kalau ada di samping kiri kanan itu jagung bakar, luar biasa. Dan kami pikir pertumbuhan ekonomi di ketiga kabupaten ini dengan dorongan masyarakat, dengan Bapak Bupati, ini juga oleh Pak Yan, mudah-mudahan kami rasa semua bisa tercapai. Baik, ini penjelasan awal dari kami. Terima kasih. Baik, Pak Awad. Ya, pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, kita akan terus berbincang dengan topik kita ini yang sangat menarik. Namun pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu bersama Bung David dan kawan-kawan.
Terima kasih. Anda masih mendengarkan live eksklusif dialog khusus Komisi 1 DPR RI dan Bupati Paniai. Tetaplah bersama Pro 1 RI Nabire, kanal inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Nabire dan pemirsa RRI Net yang saat ini sudah mendengarkan dialog khusus pemerintah Kabupaten Paniai bersama Kabupaten Bogiai bersama dengan Komisi 1 DPR RI. Ya, tidak terasa kita sudah melangkah pada sesi yang ketiga, dan kali ini saya akan kembali berbicara dengan Pak Yan Mandenas. Pak, dengan nantinya jaringan 4G ini dioperasikan secara maksimal di 3 kabupaten atau lebih khususnya di wilayah Mepago ini, tentunya juga akan berdampak pada ketertiban masyarakat dan juga gangguan-gangguan yang lain ini, Pak. Mungkin dari kelompok yang berseberangan dengan NKRI barangkali, Pak. Ini apakah sudah dipikirkan juga oleh pemerintah, Pak? Silakan, Pak. Baik, ya, terima kasih. Saya pikir yang pertama, ya, semakin banyak masyarakat kritis, semakin banyak mendesak kita untuk harus membangun. Begitu. Jadi saya pikir masyarakat Papua ini sangat kritis sekali. Itu. Cuma sangat bervariasi. Ya. Ada yang kaum intelek yang sedikit low, ada yang setengah ekstrim, dan ada yang sangat ekstrim. Ya. Yang sangat ekstrim itu ya sekarang kita ada teror-meneror. Iya. Tapi saya pikir memang tugas kita untuk harus menghadapi semua ini. Fokus pemerintah adalah membangun untuk menjawab tantangan pembangunan di daerah terisolir, daerah-daerah pegunungan ke depan. Nah, kenapa sampai kita harus kerja cepat untuk membantu daerah sini? Saya lihat semangat bupati-bupati di wilayah Mepago ini luar biasa. Gitu. Sehingga saya juga tergerak untuk bagaimana bisa bersinergi dengan para bupati-bupati sini untuk kita melakukan percepatan. Gitu. Memang Papua ini bisa maju apabila kepala-kepala daerah itu harus aktif. Begitu. Tidak bisa kepala-kepala daerah itu pasif. Datang ke Jakarta pulang harus ada bawa sesuatu. Dia bisa datang ke Jakarta sekedar tidur di hotel terus pulang tidak ada hasil. Itu tidak bisa begitu. Jadi saya pikir gaya ini sudah mulai dilakukan oleh bupati-bupati di wilayah Mepago. Oleh sebab itu saya pikir sebagai representasi anggota DPR dari Papua, wajib hukumnya kita harus bantu. Sehingga masyarakat kita di daerah sini benar-benar lebih berkembang. Karena saya sampaikan ke Bupati, kalau kita bicara orang pintar di Papua ini salah satu wilayahnya. Itu orang-orang pintar. Dan wilayah ini bukan saja pintar, tapi konseptor mantap semua itu ada di wilayah sini. Gitu. Jadi hari ini kalau seandainya kita bicara soal perkembangan kelompok-kelompok yang berseberangan di wilayah Lapago, saya pikir itu sebenarnya bukan kelompok intelektualnya di situ. Intelektualnya ada di wilayah sini. Tapi makin hari dengan adanya pembangunan, makin hari masyarakat juga makin mendukung, terima pembangunan, terima semua. Oleh sebab itu, kalau pemerintah ingin berikan perhatian, jangan setengah-setengah. Itu kita harus lakukan. Kita harus lakukan all out supaya masyarakat ini merasa bahwa ada sentuhan dan bukti nyata dari pemerintah untuk mereka. Karena membangun daerah ini memang tidak semudah kita berharap kepala daerah bisa berjalan sendiri. Tapi butuh sinergi antara aparat TNI dan Polri, kemudian dukungan masyarakat. Paling penting adalah dukungan masyarakat. Kalau Pemda punya konsep setinggi langit, tapi kalau tidak dukung masyarakat juga, hambatannya sangat banyak. Tidak akan maju. Tapi saya yakin masyarakat kita ini sangat kondusif sekali dengan kepala-kepala daerah yang sementara ini memimpin. Jadi saya pikir percepatan pembangunan di wilayah sini bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, contohnya misalnya saya beberapa waktu lalu diminta Bupati Paniai untuk kalau bisa 4G kita cepat ini di wilayah Mepago. Saya langsung teleponlah Pak Sugeng. Pak Sugeng,
kita punya slotnya berapa ini untuk kita bangun lagi nih di Papua untuk 4G. Ada Pak Yan, sementara ini kita prioritaskan Puncak Jaya. Nah, saya bilang Pak, kalau bisa dengan Puncak Jaya kita alihkan dulu ke Paniai dan sekitarnya Pak. Iya. Begitu. Akhirnya beliau juga respon. Iya. Saya bilang Pak, Puncak Jaya kita kerjakan berikut, tapi kalau bisa prioritas dulu nih karena bupati-bupati di sana sangat antusias sekali untuk perjuangkan agar daerah-daerah di sana bisa terkoneksi dengan jaringan 4G. Iya. Nah, akhirnya kita coba untuk mengkomunikasikan lewat GM Telkom Papua Barat, kemudian kita coba mengatur rencana untuk percepatan itu dilakukan. Iya. Sehingga tadi Pak Sugeng sampaikan bahwa kita fokus dulu di sini, ya, karena salah satu yang menjadi prioritas kita lakukan. Iya. Dan memang saya senang dengan gayanya bupati-bupati di sini. Iya. Karena saya bilang saya bisa kerja keras dan bisa cepat bekerja apabila bupati-bupatinya aktif. Tapi kalau pasif itu juga agak susah karena tanpa kita didukung dengan kepala-kepala daerah, perjuangan kita juga sia-sia karena yang menerima manfaat dan memfasilitasi di bawah adalah kepala-kepala daerah. Iya. Bupati-bupati di daerah itu yang punya masyarakat dan punya wilayah soalnya. Jadi kita masuk ke situ kan minimal tuan rumah buka pintu dulu, baru kita bisa masuk. Tidak bisa masuk serta merta. Jadi saya pikir itulah sebenarnya yang ingin kita lakukan, ya, sehingga daerah ini bisa lebih terbuka dan masyarakat pun juga bisa terlayani. Tentunya yang tadi sampaikan Bupati Dogiai tadi, ya, bahwa kehidupan kita hari ini, ya, yang pertama harus terang, begitu. Ketika kita sudah terang, yang kedua kita tidak bisa lagi namanya menghindari dengan kemampuan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Iya. Nah, jadi ibarat kita ini makan tidur bangun semua kita diperhadapkan dengan teknologi. Iya. Oleh sebab itu banyak manfaat sebenarnya untuk kita membangun jaringan telekomunikasi dan internet di wilayah-wilayah terisolir, wilayah-wilayah terluar, tertinggal dan terdepan, ya, dengan tujuan masyarakat kita itu bisa melakukan transaksi komunikasi dan transaksi elektronik secara lebih cepat. Itu bertatap muka bisa dengan seluruh masyarakat dunia secara langsung. Itu tanpa ada batasan waktu. Itu detik menit kita bisa komunikasi lewat media sosial, ya, atau sosmed. Kita bisa langsung berbicara dengan orang di Amerika, orang di Rusia, walaupun perbedaan waktu. Tapi hari ini orang Amerika bangun pagi, kita di sini mau tidur malam, kita bisa berkomunikasi dengan mereka secara langsung. Dan banyak manfaat yang kita bisa terima. Salah satunya misalnya masalah edukasi, pendidikan. Nah, anak-anak sekolah bisa dipermudah karena mendapatkan banyak referensi melalui internet. Bisa mencari, mendownload buku-buku yang menjadi referensi mereka di sekolah, sehingga penyesuaian itu lebih cepat. Pemahaman mereka tentang dunia, tentang masalah global, tentang masalah ekonomi dan masalah-masalah yang memang sangat kompleks. Misalnya COVID-19 yang hari ini kita hadapi. Kalau masyarakat awam kan lebih banyak berpikir ini masalah kesehatan, itu. Tetapi kalau secara global kita berpikir bahwa ini perang biologis yang sedang kita lakukan karena mematikan sendi-sendi kehidupan masyarakat secara menyeluruh, baik itu ekonomi, ya, pelayanan pemerintahan, ya, kemudian aktivitas sehari-hari masyarakat dan menutup banyak lapangan pekerjaan, dan itu meningkatkan pengangguran akhir-akhir ini di dunia yang makin bertambah. Nah, jadi ini ibarat peperangan yang sedang kita hadapi. Peperangan ini tidak bisa lagi kita berharap bahwa kita bisa mengedepankan aparat, itu TNI dan Polri. Sekarang ini ujung tombak kita adalah perawat dan dokter. Oleh sebab itu peperangan yang sedang kita lakukan ini selain perawat dan dokter, tapi didukung oleh kita semua dengan menerapkan protokol kesehatan. Selama protokol kesehatan kita bisa terapkan dengan baik, maka peperangan ini kita lewati. Kita akan masuk ke zona waktu yang lebih baik lagi dan mungkin kita memulai kehidupan baru dengan berbagai macam variasi
kehidupan yang akan kita hadapi dan juga berbagai macam dinamika lagi yang akan kita hadapi ke depan lebih berat. Itu. Oleh sebab itu masyarakat harus siap, terutama masyarakat petani, masyarakat nelayan harus siap dari segi ketahanan pangan. Nah, saat ini Presiden Jokowi menggagas untuk program ketahanan pangan nasional yang dikerjakan oleh Menteri Pertahanan. Itu salah satu dari program yang berskala nasional jangka panjang yang tentunya akan memberikan jaminan bagi konsumsi masyarakat apabila kita terjadi krisis pangan secara global. Maka kita punya cadangan pangan secara nasional yang bisa kita siapkan untuk memberikan makan kurang lebih sekitar 300 jiwa, 300 penduduk orang Indonesia untuk bisa makan. Karena kapasitas beras bulog kita itu hanya bisa memberikan makan buat seluruh masyarakat Indonesia, kita hanya bisa mampu bertahan sekitar 3 bulan. Kita nggak bisa mampu sampai 6 bulan. Jadi kalau 3 bulan itu stok beras bulog habis, maka kita krisis pangan secara nasional. Jadi saya pikir selain pembangunan listrik dan juga telekomunikasi masuk, tapi masyarakat tidak boleh melupakan tradisi. Karena tradisi masyarakat untuk bertani dan nelayan itulah budaya kita, orang yang hidup di Papua, untuk tetap terus bertahan dan terus bisa membangun daerahnya dengan daya dukung masyarakat yang luar biasa. Nah, jadi saya pikir potensi-potensi ini yang masyarakat ini harus kembangkan. Nah, terutama wilayah-wilayah pegunungan ini, mama-mama di sini kan sangat kuat sekali namanya menanam ubi. Ubi itu saya pikir makanan yang sehat. Hari ini orang di Papua rata-rata beralih makan beras, tapi orang di Jepang malah mereka lagi beralih untuk makan talas dan ubi. Jadi saya pikir itu makanan yang sangat sehat sekali dan bergizi. Nah, jadi potensi-potensi ini harus dikembangkan karena inilah tantangan pembangunan, karena semakin berkembang dan semakin majunya teknologi, tantangan kita semakin besar karena merubah paradigma atau mindset berpikir kita terhadap dunia, bahkan itu mempengaruhi lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai teknologi yang canggih mempengaruhi lingkungan kehidupan masyarakat, tapi teknologi yang canggih dimanfaatkan masyarakat untuk mempromosikan kelebihan dan keunikan budaya masyarakat lokal hidup seperti apa, sehingga banyak menarik misalnya wisatawan. Kalau ada kunjungan wisatawan ke sini, karena daerah kita unik, daerah kita dengan struktur budaya yang sangat luar biasa yang dikembangkan oleh masyarakat dan dirawat, dijaga, maka akan menarik banyak wisatawan dan itu bisa menghasilkan dampak ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah kepada masyarakat luas. Nah, inilah sebenarnya tujuan pembangunan 4G dan listrik ini akan sangat mendukung ke arah sana. Selain itu, anak-anak sekolah kita juga mungkin akan lebih fleksibel untuk memilih. Misalnya dengan kemampuan mereka memilih saya harus sekolah kemana, ke Amerika, ke Rusia atau kemana. Sekarang kan banyak anak-anak Papua dikirim keluar. Nah, kita berharap dengan adanya keterbukaan informasi ini akan semakin baik untuk membantu daerah ini berkembang dan mempersiapkan generasi Papua sebagai suatu generasi emas yang akan tampil memimpin Papua suatu saat. Baik, Pak Permenas, luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat Pak Yan Mandenas. Ya, sangat banyak ya. Ada kaitannya memang dengan kemajuan, dengan adanya teknologi, khususnya jaringan 4G, akan merubah mindset cara berpikir masyarakat dan tentunya bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu sendiri. Luar biasa Pak Yan Mandenas. Saya ke pemerintah kabupaten yang berada, pemerintah di wilayah Mepago, diwakili oleh Bapak Yakobus Dumupa. Pak, saya tertarik semua ini bertujuan untuk satu yaitu kesejahteraan masyarakat. Lalu ada hal yang menarik untuk infrastruktur sendiri Pak. Misalnya ini seperti jalan raya Pak. Bagaimana nanti untuk distribusi bahan bakar minyak yang mungkin saja melalui jalur darat, melalui Kabupaten Nabire, kemudian selanjutnya didistribusikan ke sini. Bagaimana dengan infrastruktur jalan ini Pak? Sejauh ini kita lihat jalan sering saja tertimbun longsor ataupun tergerus dan rusak di beberapa titik-titik, bahkan juga ada di bagian-bagian seperti jembatan Pak. Untuk kedepannya seperti apa yang sudah diprogramkan oleh 3 kabupaten ini Pak, baik itu Paniai, Mepago, untuk menunjang program yang sangat luar biasa ini Pak? Silakan. Ya, kami memberikan target waktu yang sangat singkat supaya jaringan listrik dan telekomunikasi ini dikerjakan. Tetapi itu juga menjadi tantangan yang besar untuk kami, terutama dalam hal mendistribusi barang-barang dari wilayah Nabire
ke wilayah Dogiai, Deyai, dan Paniai. Pada umumnya infrastruktur jalan mulai dari Nabire sampai Paniai itu bagus, ya tidak ada kendala yang luar biasa. Tetapi yang menjadi masalah adalah bencana banjir, tanah longsor. Tapi rata-rata kalau selama ini terjadi tanah longsor sepanjang jalan Trans Papua ini paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari jalan itu biasa sudah bisa dilalui. Jadi saya kira apabila dalam distribusi barang untuk pembangunan jaringan Telkom dan jaringan listrik ini kira-kira dan mengalami kendala kalau masalah tanah longsor misalnya, itu tidak menjadi kendala yang luar biasa karena rata-rata paling lama 3 hari itu akses jalan bisa dibuka. Sementara gangguan-gangguan keamanan sepanjang jalan trans itu tidak ada gangguan keamanan yang luar biasa. Paling-paling nanti anak-anak muda yang mabuk-mabuk palang-palang minta uang, atau karena tabrak babi kan tabrak ayam kan baru minta uang, itu saja, dan itu bukan menjadi kendala yang luar biasa. Jadi dari segi persiapan distribusi dari saya kira tidak menjadi masalah, dan target untuk dikerjakan dan diresmikan sebelum 17-an itu bisa tercapai. Baik. Terima kasih Pak Yakobus Tumupa. Baik, pendengar Pro 1 RRI Nabire dan pemirsa RRI Net, kita sudah berada pada penghujung acara kita. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendapatkan penjelasan pesan begitu, harapan dari masing-masing narasumber kita kaitannya dengan topik kita pada sore yang menjelang sore hari ini, yaitu percepatan pembangunan jaringan 4G dan juga operasional listrik 24 jam di wilayah Mepagu, khususnya Kabupaten Paniai, Deyai dan juga Dogiai. Mungkin dimulai dari Pak Yan Mandenas. Singkat-singkat saja Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement dari saya, pemikiran saya sebenarnya simpel saja. Kalau kita generasi sekarang letakkan fondasi yang baik, maka kita akan selamatkan generasi berikut. Tapi kalau fondasinya kita letakkan salah, maka generasi berikut akan sia-sia. Terima kasih. Luar biasa. Kita beri aplaus buat Pak Yan Mandenas. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yakobus Tumupa mewakili Asosiasi Bupati Mepagu. Silakan Pak. Saya mewakili Asosiasi Bupati Wilayah Mepagu. Kuasnya pernyataan penutup singkat saja, bahwa dalam hidup bernegara, dalam hidup berpemerintahan, pemerintah itu punya kewajiban untuk membangun. Rakyat itu punya hak untuk menikmati pembangunan. Karena itu apa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk melakukan pembangunan supaya masyarakat itu terlayani. Karena itu yang harus kita lakukan ke depan adalah kita melakukan proses pembangunan itu secara bersama-sama. Seperti bersama yang kita tunjukkan pada kesempatan hari ini. Karena itu kami mohon dukungan dari semua pihak supaya apa yang kita targetkan, apa yang kita ingin bangun ini bisa tercapai sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yakobus Tumupa. Kita beri aplaus. Selanjutnya kepada Kominfo dan juga Bakti, kami persilakan. Harapan kami dari Kominfo tentunya Pak, bahwa palaparing yang sudah dibangun ataupun nanti 4.000 lokasi BTS yang akan dibangun tahun ini dan sebagian besar di Papua itu bisa dijaga masyarakat, karena itu bukan milik Kominfo, tapi itu milik masyarakat Papua yang ada di sini. Kita berharap pembangunan juga BTS yang akan berlangsung tahun ini di Papua juga agar dapat dukungan masyarakat, agar ikut dijaga masyarakat, dan tentunya dukungan dari instansi terkait. Mulai terima kasih banyak kepada Pak Yan selalu membantu kami untuk koordinasi Pak Yan, juga kepada Bapak Bupati dan aparat pemerintah setempat, juga tentunya dari Bapak TNI Polri yang telah membantu kami selama ini, dan juga dukungan dari Bapak-bapak dari Telkom dan juga dari PLN untuk support dari seluruh jaringan lokasi palaparing kita dan BTS akses internet juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya diikuti oleh PLN. Kami hanya menyampaikan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Bupati Paniai, Pak Yan, Pak Bupati Deyai, Dogiai, Pak Bupati Deyai dalam hal ini diwakili Pak Sekda. Komunikasi yang sangat luar biasa selama ini. Akhirnya kami hadir di sini untuk melistriki, untuk menjawab kebutuhan listrik di
Paniai. Iya. Terima kasih Pak. Jadi kami sampaikan ini baru namanya bersinergi Pak. Bersinergi. Kalau kita ketemu dengan 4G ini, karena PLN sekarang ini sangat membutuhkan aplikasi ini di dalam pelayanan, mau penyambungan, mau menyampaikan keluhan, menyampaikan gangguannya, nanti kita akan ada aplikasi new belum mobile. Di sini kita sangat membutuhkannya, sehingga kita tidak perlu harus bertatap mata atau ketemu dengan pelanggan. Pelanggan itu mengadukan sesuatu, petugas kami itu sudah ada di tempat lewat aplikasi. Jadi sangat berterima kasih Pak. Dengan adanya program ini, kami dari PLN sadar bahwa kami adalah sumber awal semuanya. Tanpa kami Telkomsel juga tidak bisa operasi, kami siap. Kami mendahului operasi 24 jam. Terima kasih Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Manihan. Selanjutnya kepada Telkom Papua Barat dan juga Telkom Papua. Oke. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau melihat dari anggota DPR, Pak Yan sudah begitu semangat, para bupati juga begitu semangat, kami pun juga harus begitu semangat untuk merealisasikan. Dan kami hanya mohon doa supaya apa yang kami sudah merencanakan ini bisa terrealisasi Agustus. Saya pikir demikian. Terima kasih. Beri aplaus buat Pak Doni. Ya, mungkin tambahan dari Pak Sugeng, silakan. Iya, terima kasih. Pesan kami bahwa kami dipercaya oleh pemerintah Maipagu. Nah, kami hadir membangun, dan kehadiran kami membawa manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. Percuma kami hadir di sini kalau tidak membawa perubahan. Nah, kami berharap apa yang kami lakukan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemerintahan Maipagu. Tuhan memberkati. Ya, kita beri aplaus. Ya. Terima kasih. Ya, pendengar Pro 1 RRI Nabire dan pemirsa RRI Net, itulah closing statement dari masing-masing narasumber kita. Kami juga berterima kasih buat narasumber kita. Yang pertama, terima kasih buat anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Yan Permenas Mandenas, Pak. Terima kasih sudah hadir dalam dialog kita pada kesempatan hari ini. Juga Pak Dumupa, mewakili Asosiasi Bupati Maipago, dari Telkom Papua Barat dan juga Telkom Papua. Terima kasih dari Kominfo dan Bakti, terima kasih banyak, dan juga dari PLN Papua. Terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kita di dialog pada siang menjelang sore hari ini. Tentunya dengan topik meninjau percepatan pembangunan jaringan 4G dan juga operasional listrik 24 jam di wilayah Maipago, khususnya Kabupaten Paniai, Deyai dan juga Dogiai. Saya kembalikan ke rekan Leslie, silakan. Terima kasih rekan Arnold. Pendengar RRI Nabire dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah menghabiskan waktu selama 1 jam dalam dialog khusus membangun Kabupaten Paniai dan kabupaten lain di wilayah Maipago bersama Pro 1 RRI Nabire di siang hari ini. Untuk itu, terima kasih disampaikan kepada Bupati Paniai beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Paniai yang telah bertindak sebagai tuan rumah pelaksana dialog di hari ini. Terima kasih juga kepada Bupati Dogiai, Bapak Yakob Dumupa, mewakili Asosiasi Bupati Maipago. Dan terima kasih juga kepada Bupati Deyai yang diwakili oleh Sekda Deyai. Dan terima kasih juga kepada semua narasumber kehormatan kita, Bapak Yan P. Mandenas Esos MSI selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Dan kepada semua narasumber lainnya yang telah hadir dan memberikan kontribusi pikiran dalam dialog ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memandang jalannya dialog kita di siang ini dan memberkati semua pembicaraan dan kesempatan yang tercapai di dalam dialog ini. Akhirnya saya Leslie sampaikan terima kasih atas perhatian semua dan selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih Anda telah mengikuti dialog khusus Komisi 1 DPR RI bersama Pemda Paniai di Pro 1 RRI Nabire dan YouTube RRI Nabire. Sampai jumpa di lain kesempatan.